Hai teman-teman, kembali lagi sama aku nih ya, si Hombing di YouTube channel aku. Nah, kali ini teman-teman aku mau kasih lihat dapur aku. Ini kondisi dapur aku selama sebulan aku belum pernah beres-beres karena lagi sibuk banget. Nah, di sini aku mau ngasih informasi ke teman-teman bagaimana sih cara membersihkan dapur dari kerak-kerak membandel. Biasanya itu di seperti wastafel sini, kemudian kerak-kerak di bawah kompor ataupun di kompor kayak gitu, guys. Nah, di sini juga ada kerak-kerak juga di lantai aku karena memang ditumpuk sama beberapa barang kayak gini. Dus seperti itu, jadi memang lantainya juga ikut berkerak, guys. Nah, ini aku akan kasih lihat kondisi kompor aku juga sudah penuh dengan minyak, kemudian banyak lendir-lendir, biasanya cipratan-cipratan gorengan kayak gitu atau makanan yang jatuh, dan itu berubah jadi kerak gitu, guys. Nih, teman-teman bisa melihat ya, kondisinya itu berantakan banget, tidak tertata, kemudian jorok ya tentunya. Mohon maaf ya teman-teman karena memang karena kesibukanku beberapa waktu yang lalu ini. Nah, silakan menonton bagaimana cara aku ya, guys. Untuk pertama-tama, aku rapiin dulu barang-barang yang berantakan di atas meja karena aku akan membersihkan meja terlebih dahulu. Nah, meja aku ini terbilang kecil ya, karena gabung juga sama wastafelnya, kayak gitu, guys. Setelah itu, debu, kotoran, atau air yang tergenang di atas meja terlebih dahulu aku bersihin dulu, guys, supaya ketika nanti aku letakin atau taruh cairan pembersihnya, dia lebih menyerap ke pori-pori dari si meja itu, jadi keraknya itu bisa terangkat nantinya, guys. Nah, karena aku juga akan membersihkan kompor, terlebih dahulu kompornya aku turunin dulu ke bawah. Jadi lebih memudahkan nanti untuk membersihkan kerak-keraknya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia, guys, penampakannya dari dekat. Kamu bisa lihat sendiri, kotor banget dan bahkan banyak sampah-sampah yang terselip kayak gitu. Dan itu sangat kotor menurut aku sih. Selain banyak minyak, debu, dan banyak sampah juga. Nah, ini kompor yang aku pakai sehari-hari, guys. Terlebih dahulu aku bersihin dulu sampah-sampahnya untuk memudahkan nanti menyikat si kerak-keraknya itu, guys. Dan penyaring sampahnya pun sampai hitam banget dan gak bisa dibersihin pakai tangan. Tuh, keraknya bisa lihat sendiri, keras dan mengering kayak gitu, guys. Nah, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membersihkan kerak-kerak membandel di wastafel dan di dapur aku, guys. Mungkin kamu udah familiar banget ya sama merek-merek ini. Kamu bisa beli di toko-toko terdekat kayak gitu. Dan bahan-bahan ini biasa aku gunakan juga di toilet karena memang ini untuk pembersih toilet. Ada juga pemutih pakaian. Dan memang bahan-bahan ini ampuh banget untuk membersihkan kerak, guys. Jadi kamu bisa coba di rumah untuk membersihkan toilet atau membersihkan wastafel juga dapur kamu dari kerak-kerak yang sangat membandel. Untuk meraciknya, kamu bisa perbandingannya 1:1 semua bahan, dan biasanya aku campur baru aku tuangin ke plak-plak atau kerak-kerak yang membandel itu, guys.
Tapi kamu juga bisa langsung menuangin satu persatu si cairannya, nggak masalah. Yang penting tercampur di atas si kerak-kerak yang membandel itu guys. Seperti ini nih, kamu semprotin aja nggak masalah. Secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Yang penting semuanya bisa kena, seperti itu guys. Setelah itu biasanya aku biarin dulu selama 15-20 menit guys, supaya lebih maksimal ketika kita membersihkannya nanti. Nah, setelah 20 menit, ini kamu bisa lihat sendiri sudah mulai keluar busa-busa dari si kerak-keraknya tadi. Artinya, kerak-keraknya itu sudah mulai berproses dengan si cairan itu. Sehingga nanti ketika kita melakukan pembersihan, dia lebih gampang untuk terlepas seperti itu. Nah, ini aku sudah mulai membersihkan si kerak-kerak dan kotoran-kotoran yang ada di atas meja, wastafel, dan di bawah kompor aku tadi, guys. Dan itu keraknya itu membandel banget sampai apapun yang ada di situ tuh lengket semua dan susah banget diangkatnya. Tetapi karena sudah aku siram dengan cairan itu, tidak terlalu keras lagi, dia sudah mulai lunak dan bisa disikat kayak gitu, guys. Nah, aku menggunakan pisau yang agak gede karena aku tidak punya sikat khusus, lupa beli. Tapi kamu bisa pakai apa aja sebenarnya hanya untuk melepaskan si kerak-keraknya itu. Karena keraknya itu sudah tidak menempel terlalu keras, jadi kita tinggal menyikat aja, bisa pakai pisau, bisa pakai sikat khusus atau brush untuk menyikat kain juga bisa, apapun bisa. Karena sudah tidak terlalu keras menempelnya guys, udah langsung copot kayak gitu. Nah, ini dia teman-teman, bisa lihat sendiri kan, bagaimana sih kerak-kerak yang kotor banget dan sangat bandel tadi itu bisa lepas dengan mudah. Ini hanya dengan cara dikorek-korek seperti ini, disikat juga bisa, dan dia bahkan mengeluarkan busa gitu guys. Kamu bisa lihat sendiri, ini gampang banget ngelepasinnya. Ini kerak hitam ya guys, kerak hitam artinya apa? Dia memang bener-bener sudah nempel banget dan sudah sangat keras banget kayak gitu. Dan itu bisa lepas dengan mudahnya seperti itu. Nah, tinggal disikat-sikat, digosok-gosok, dia udah lepas semua kotorannya. Dan ini kotoran yang hitam ini kotoran-kotoran yang nempel tadi. Karena sebelumnya kan aku sudah bersihin tuh yang namanya sampah-sampahnya apa segala macem. Kayak gitu. Nah, setelah semua bersih, kemudian aku ngelap si wastafel, kemudian meja, juga tempat kompor aku tadi dengan kain lap. Kamu bisa pakai apa aja, pakai kanebo juga boleh. Kebetulan aku di sini pakai handuk, seperti handuk leher gitu, dan aku basahin. Itu menurut aku dia lebih nyerap dan lebih bersih aja gitu. Nah, ini dia tampilannya guys, bisa lihat sendiri ya. Bersih, keset, dan bener-bener nyaman banget. Ini jauh banget perbedaan sama yang tadi sebelum dibersihin. Ini kamu bisa melihat penyaring kotorannya pun sampai bersih, mengkilap putih kayak gitu. Ini bener-bener ampuh sih guys. Direkomendasiin banget. Aku senang banget bisa tahu bahan-bahan ini bisa membersihkan. Ini kemarin aku diajarin sama mama. Dan memang mama dari dulu memang menggunakan cairan-cairan ini untuk membersihkan dapur, wastafel, kamar mandi, seperti itu. Jadi serbaguna guys. Ini keset banget bener, asli ini bersih banget. Jauh banget sama sebelum dibersihin, itu kotornya minta ampun. Nah, kemudian aku lanjut membersihkan kompor. Nah, caranya sama seperti tadi.
Hanya caranya agak sedikit berbeda. Kalau yang tadi aku langsung semprotin, kalau untuk ini kan menjaga si mesin-mesinnya juga enggak kena karat ya, karena kena semprotan air atau deterjen-deterjen ini kan takutnya dia malah berkarat. Jadi aku tuangin dulu di ember kecil seperti ini, aku racik kayak gitu. Dikira-kira aja sesuai dengan kebutuhan kita, karena kompor aku di sini kecil, tungku satu, jadi aku butuh sedikit cairan aja. Setelah tercampur begini, aku kocok-kocok dulu biar dia tercampur rata kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman yang pengen bersihin kerak-kerak atau plak yang nempel di kompor atau di dapur, lantai atau kamar mandi, cairan-cairan ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua dan bisa dipraktekin di rumah kayak gitu guys. Karena memang terbukti banget ya, kan kalian bisa lihat sendiri hasilnya itu bener-bener kinclong, bener-bener rapi, bersih kayak gitu. Plak-plaknya itu yang bandel itu pun bisa rontok kayak gitu. Nah, untuk si tungkunya ini kan memang dia lebih berkerak ya. Dia plaknya lebih banyak kayak gitu di sini dan aku bersihnya ekstra. Kadang aku semprotin langsung juga nggak masalah sih. Karena memang dia tergantung kebutuhan aja. Kalau memang dia agak terlalu banyak plat yang bandel, kamu bisa semprot langsung ke bagian-bagian yang kamu butuhkan kayak gitu. Terus kamu sikat-sikat lagi. Sekali lagi teman-teman, ini ampuh banget cara seperti ini kamu bisa praktekin di rumah karena bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari lebih cepat selesainya seperti itu dan kita bisa menghemat waktu pastinya. Nah, setelah sudah bersih, kemudian aku lap lagi dengan kain lap tadi, sama seperti yang aku lakukan di wastafel tadi guys, bisa lihat sendiri. Karena bener-bener apa ya, seratnya dia ini bisa menarik dan melap semua sisa-sisa kotoran atau air atau juga sabunnya seperti itu. Dan itu bener-bener bersih ya kalau pakai kain seperti ini dibanding pakai kanebo. Menurut aku jauh lebih bersih kalau kita pakai handuk-handuk seperti ini. Gitu. Nah, ini dia hasilnya. Bisa lihat sendiri kan teman-teman, hasilnya benar-benar bersih, mengkilap, dan ya pasti higienis tentunya. Minyak-minyaknya sudah nggak nempel lagi. Bayangin yang tadinya itu penuh dengan minyak, sekarang keset, bersih. Nah, bisa lihat sendiri kan, tidak berbekas, tidak meninggalkan bekas juga di tangan. Memang karena benar-benar sebersih itu. Setelah semua bersih, baru deh barang-barang yang tadi aku sisihkan, aku rapin kembali, kemudian kompornya aku tata kembali ke tempatnya semula. Kita rapihin supaya dia terlihat rapi dan menarik untuk dilihat. Jadi kita kalau mau masak juga lebih nyaman di dapur yang bersih seperti ini. Nah, setelah wastafelnya bersih, kompornya bersih, ini masih ada kotoran di lantai dapur aku. Karena tadi aku suka naruh barang-barang di sini, jadi dia meninggalkan sisa kotoran dan bercak-bercak gitu, guys. Untuk pertama-tama aku sapu dulu si kotoran, debu, sampah apapun itu dibersihin dulu sebelum kita ngepel kayak gitu. Supaya lebih bersih dan kotorannya tidak nempel di kain pelnya kita juga. Caranya masih sama seperti yang tadi. Nah, ini sisa cairan yang aku pakai buat bersihin kompor. Kemudian aku siram-siram aja seperti itu, merata di seluruh permukaan lantai dapur aku. Nah, setelah itu aku biarin juga beberapa menit. Biasanya aku biarin sampai 20 menit supaya keraknya itu benar-benar keangkat semua ketika nanti kita ngepel kayak gitu. Nah, kemudian aku mulai ngepel permukaan-permukaan si kerak-kerak yang membandel. Ini memang tidak terlalu terlihat di kamera ya, mohon maaf. Tapi penampakan aslinya memang keraknya lumayan membandel juga di daerah lantai ini ya guys.
Nah, ini aku lap-lap aja dia sudah copot karena memang tadi aku sudah biarkan cairannya menempel dan menyerap selama sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi dia tinggal dilap-lap aja pakai kain pel, dia udah copot kayak gitu. Sangat membantu, benar-benar sangat membantu pekerjaan rumah sehari-hari sehingga kita nggak terlalu capek mengerjainnya dan tidak terlalu buang-buang waktu. Seperti itu teman-teman semua. Nah, agendaku selanjutnya setelah semua dapur aku bersih, keset, wangi, dan higienis, aku juga pengen menambah estetika dalam penampakan ruangan dari si dapur aku supaya ketika kita memasak, pikiran kita lebih fresh, kemudian kita lebih semangat melihat gambar-gambar di dinding seperti ini. Ini bisa jadi rekomendasi teman-teman juga ya. Nah, aku beli stikernya ini di Mister DIY. Mungkin teman-teman di sekitaran daerah Jakarta dan lain-lainnya mungkin ada ya di daerah-daerah kalian. Mister DIY di situ banyak banget jual barang-barang yang murah menurut aku dan semuanya lengkap ada di sana kayak gitu. Nah, ini caranya aku tinggal tempelin aja dia kayak stiker dan memang ini stiker sih. Jadi dia udah ada lemnya sendiri gitu, tinggal kita nempelin aja. Nah, kemudian aku merapikan peralatan-peralatan dapur aku seperti ini. Nah, aku letakin di dalam box besar ini. Ya tujuannya supaya lebih rapi aja karena memang dapur aku itu minimalis banget jadi tidak muat untuk barang-barang dapur sebanyak ini. Nah, aku taruh di box seperti ini. Lebih rapi dan lebih higienis, guys. Ini rekomendasi juga ya buat teman-teman semua. Kalau peralatan dapur yang tidak terlalu sering dipakai, ditaruh di sini.